hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Jemaat GKI Ephrata Wosi, Manokwari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu yang selalu nyatakan dan limpahkan dalam kami bersyukur kekuatan, kesehatan, segala kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, rapi setiap kami dengan roh-Mu, berikanlah kami pengetahuan untuk kami dapat semakin mengenal dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 27 ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari pembacaan kita tadi, saya memberikan tema iman di masa yang sulit. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang mengepung Bapak, Ibu, dan saya saat-saat ini? Apa yang kita alami? Kesulitan, sakit penyakit yang mengepung, mengelilingi kehidupan kita dan mengurung diri kita. Tuhan tahu dan Tuhan melihatnya. Apa yang menjadi respon kita dan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu kita tidak perlu takut untuk menghadapi situasi ini. Dalam ayat ini kita melihat sikap iman pemazmur terhadap yang Bapak, Ibu, dia katakan di sana, tidak takut hatiku. Dan disebutkan juga dalam ayat ini, aku tetap percaya. Inilah Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang seharusnya menjadi sikap iman kita setiap hari dalam menghadapi situasi yang sulit, situasi yang baik, keadaan yang nampaknya tidak ada harapan. Walaupun begitu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang yang memiliki Kristus dalam hidupnya tidak akan takut menghadapi situasi sulit. Dalam Mazmur 23 dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan
besertaku. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, iman percaya kita tidak akan goyah dalam masa sulit. Justru di masa sulit, iman kita semakin naik, iman kita semakin bertumbuh dan bertambah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak lagi mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, dan maha ajaib. Kita ingat kisah cerita dari seorang perwira. Di sini dikatakan bahwa orang perwira itu pada waktu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh." Pada saat itu Tuhan Yesus tidak marah. Malah Tuhan Yesus memuji iman perwira itu. Yang dapat kita baca di dalam Matius pasal 8 yang ke-10. Iman sebesar ini tidak pernah aku pada seorang di antara orang Israel. Tuhan Yesus sangat menghargai setiap iman Bapak Ibu Saudara. Juga Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-29, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Inilah kuncinya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi ekspresi iman kita? Apakah kita goyah ataupun bimbang ketika kesulitan terjadi dalam hidup kita? Ataukah kita percaya kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong saya. Tuhan mampu dan Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghargai sikap dan ekspresi iman kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengerti pergumulan kita. Dan Tuhan mau menolong kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa pandemi ini, saat ini mungkin saya dan Bapak Ibu mengalami kekhawatiran, ada ketakutan yang bisa melanda hati kita. Tapi kita harus percaya bahwa ketika kekhawatiran dan ketakutan itu datang dalam pikiran kita, mari kita bawa itu kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku khawatir. Aku takut. Aku serahkan kekhawatiran dan ketakutanku kepadamu. Karuniakanlah kepadaku iman untuk aku tetap percaya kepadamu." Saudara dapat berdoa demikian kepada Tuhan. Dan belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun di tengah situasi yang sulit, situasi krisis yang saudara alami. Adanya tantangan dan ancaman, adanya sakit penyakit, kekurangan secara ekonomi, pergumulan dalam kehidupan keluarga. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sebenarnya makna dari ayat ini? Ayat ini berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap dan sekalipun tidak ada bukti di mana kita tidak bisa melihat yang kita harapkan, tetaplah beriman. Janganlah goyah, janganlah bimbang,
Janganlah khawatir dan janganlah takut. Kita harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam Markus 11 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, hal itu akan terjadi baginya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk percaya. Hidup harus dijalani dengan iman, bukan dengan keraguan dan kebimbangan. Oleh sebab itu, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Pandanglah ke atas dan pandanglah Yesus Kristus. Pasti kita akan mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali lagi pada ayat kita hari ini, itu Mazmur 27 ayat 3. "Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya." Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah takut, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah badai kehidupan yang menerpa, tetaplah percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan melangkahlah dalam pimpinan Roh Kudus dan terus mengasihi Tuhan dan tetap setia dalam iman kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami kembali untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit, badai kehidupan yang menerpa. Kami mau percaya selalu kepada Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas dan tanggung jawab. Biarlah semua itu kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kembali lagi ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Kau mau menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan juga jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah atau persoalan, baik dalam masalah rumah tangga, pergumulan tentang ekonomi dan yang lainnya. Percayalah, Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau mau penuhi kami dengan kemurahan-Mu, dengan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami, ampuni kami atas salah dosa kami, dan dengar seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita melangkah dalam hari-hari hidup kami. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.